Waalaikumsalam Bapak. Oke, baik Bapak. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Dr. Khalid Sofyan yang bertugas pada malam hari ini. Baik Bapak, di sini saya akan mencocokkan identitas anak Bapak terlebih dahulu ya, dengan anak Romi Marsiano. Iya, Baik. Usia 4 bulan. Iya, dokter. Alamat Bandar Lampung ya. Iya, dokter. Baik. Sebelumnya Bapak datang ke sini ada keluhan apa dengan anak Bapak? Jadi anak saya ini perutnya kembung, dokter. Nah, ini kembung kan, Ya. nangis-nangis terus. Nah, Baik. itu juga itu muntah gitu loh, dokter. Nah, warna muntah itu hijau, dokter. Warna hijau ya Bapak? Iya, dokter. Oke, baik Bapak. Untuk lamanya ini sejak kapan Bapak? Belum lama sih, dokter. Baru 2 jam. Baru ini ya Bapak? Oke, baik. Kalau saya boleh tahu ini menangisnya bagaimana Bapak? Apakah menangis hebat? Iya, dokter. Nangis-nangis gitu dia, dokter. Oke, nangis terus ya Bapak. Untuk memperingatkan faktor dari menangis ini, apakah ada faktor lainnya? Tidak ada, dokter. Tidak ya, tidak ada yang memperingatkan. Iya, dokter. Adakah faktor yang memperberat menangis yang hebat? Nggak ada juga, dokter. Nangis gitu-gitu aja, dokter. Baik Bapak, sejak memperingatkan dari keluhan anak Bapak ini seperti tidak menangis. Sejauh ini nggak ada sih, dokter. Nangis-nangis terus dia. Kalau faktor yang memperberatnya ada? Nggak ada juga, dokter. Tidak ada ya. Baik Bapak, apakah ada keluhan lain dari anak Bapak yang ingin Bapak tahu? Sejauh ini nggak ada sih, dokter, keluhannya. Cuma itu aja. Keluhan lain tidak ada. Apakah anak Bapak sebelumnya pernah mengalami penyakit ini? Nggak, dokter, baru ini. Baru ini ya. Oke baik Bapak, untuk dari keluarga Bapak atau Bapak sendiri yang sebagai orang tua, apakah pernah mengalami hal ini? Tidak, dokter. Tidak ya. Oke. Oke baik Bapak, apakah anak Bapak punya alergi obat? Nggak ada, dokter. Tidak ya. Apakah Bapak sebelumnya pernah berobat anak Bapak? Udah, dokter, dulu sakit demam, tapi nggak alergi obat juga. Berarti pernah berobat ya Bapak? Apakah anak Bapak pernah mempunyai alergi makanan? Nggak juga, dokter. Tidak ya, makanan. Untuk lingkungan sekitar? Nggak, dokter. Tidak ada juga ya? Nggak, dokter. Baik. Sebelumnya mohon maaf Bapak, pertanyaan ini agak menyinggung ya atau sensitif. Iya, dokter. Apakah Bapak melakukan aktivitas seksual sering? Tidak, dokter. Tidak ya. Apakah Bapak sendiri sebagai orang tua mengkonsumsi alkohol? Tidak, dokter. Tidak ya. Untuk merokok? Tidak juga. Tidak ya. Oke, baik Bapak, di sini saya akan membacakan ulang perihal yang tadi saya tanyakan ke Bapak untuk pasien anak Bapak. Bila ada hal-hal yang terlewat atau yang kurang dari pertanyaan saya, bisa Bapak bilang saja ya. Iya, dokter. Dengan anak Romi Marsiano, Iya, dokter. umur 4 bulan ya, alamat Bandar Lampung, Iya, dokter. dengan keluhan perut membesar, lalu menangis, serta muntah berwarna hijau. Iya, dokter. Di sini tidak ada faktor yang memperberat atau yang memperingan. Iya, dokter. Lalu tidak adanya alergi obat serta alergi makanan. Iya, dokter. Untuk riwayat keluarga dan riwayat terdahulu tidak ada ya Bapak. Iya, dokter. Baik Bapak, setelah di anamnesis tadi, di sini saya menduga anak Bapak mengalami penyakit intusepsi atau penyakit invaginasi. Untuk diagnosis pastinya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu terhadap anak Bapak. Jika Bapak berkenan pemeriksaan fisik untuk perihal diagnosis pasti, di sini saya akan melakukannya. Apakah Bapak berkenan? Berkenan, dokter. Baik. Nanti untuk jadwal lainnya akan saya kabari ke Bapak. Baik, dokter. Terima kasih Bapak. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Sofyan, NPM 19310097. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen
Untuk yang pertama di sini saya akan mempersiapkan alat, yaitu alat tiada stetoskop. Lalu untuk selanjutnya yang kedua, menyapa dan memperkenalkan diri kepada pasien. Lalu yang ketiga, kita akan menjelaskan maksud dan tindakan apa yang harus kita lakukan dalam pemeriksaan fisik. Dan bila pasien merasa tidak nyaman dan tidak enak, sebaiknya pasien meminta kepada dokter untuk membilanginya. Lalu selanjutnya kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Lalu selanjutnya meminta pasien membuka pakaian terlebih dahulu dan berbaring ke tempat tidur. Mohon maaf karena di sini saya keterbatasan sarana dan prasarana, dan untuk pemeriksaan fisik kali ini di sini saya akan menggunakan probandus, yaitu dengan menggunakan guling. Nah, baik, langsung saja kita ke tahap pemeriksaan fisiknya. Baik, setelah mencuci tangan, kita di sini akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik dari inspeksi, yaitu melihat keadaan daripada pemeriksaan abdomen untuk melihat adanya kelainan atau benjolan yang diderita pasien. Di sini kita melihat dan menjelaskan kepada pasien. Lalu kita di sini menilai pergerakan waktu bernafas, apakah tampak mendatar atau cemplung, adanya distensi atau tidak, lalu menilai keadaan pusar menonjol atau tidak. Setelah itu kita melihat adanya vena yang melebar seperti venestasis, Spidermati. Lalu untuk melihat adanya pergerakan peristaltik pada usus, serta adanya tumor atau benjolan. Lalu apakah ada perbedaan perubahan warna kulit, serta adanya tidaknya stray. Bila tampak normal, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemeriksaan daripada auskultasi. Baik, untuk pemeriksaan auskultasi ini kita memerlukan alat, yaitu stetoskop untuk mendengar daripada pemeriksaan abdomen, untuk mendengar bagian lambung atau daerah regio abdomen. Oke, baik. Nah, di sini kita akan menilai bising usus, yaitu normalnya 3 kali per menit. Lalu selanjutnya kita menilai bising usus, yaitu melemah atau meninggi bila tidak terdengar, yaitu yang disebut paralisis. Lalu apakah adanya metallic sound pada ileus obstruksi, lalu mendengarkan bising usus dari jauh terdengar atau tidak, serta mendengar ada tidaknya plakotek, yaitu stetoskop yang di atas, stetoskop yang akan kita letakkan pada daerah lambung. Kita mendengar suara lambung, apakah ada seperti suara percikan seperti air. Serta untuk pada ibu hamil, kita di sini mendengarkan denyut jantung pada fetus. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan daripada perkusi. Baik, di sini saya akan melakukan daripada pemeriksaan perkusi. Sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan sarana dan prasarana. Di sini kita akan menggunakan guling. Kita ibaratkan ini daerah atau regio abdomen. Lalu untuk limfanya di sebelah kanan sini, yaitu di atas bawah, di atas bagian hati. Kita cek apakah ada pekat pada limfa. Bila tidak, kita akan melanjutkan menilai pekat pada kandung kemih, yaitu di bagian bawah sini. Bila tidak ada, kita akan melakukan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan, yaitu nyeri pada abdomen. Kita tekan perut pasien di bagian abdomen.
Bila tidak ada rasa nyeri, kita akan menilai ada tidaknya undulasi. Oke. Bila tidak ada, berarti kita anggap pasien ini normal. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan daripada palpasi, yaitu kita akan menilai seluruh dari regio pada abdomen, itu untuk menilai adanya nyeri tekan. Lalu bila ditekan nyeri disebut nyeri positif, bila dilepas pada nyeri disebut nyeri lepas positif. Gimana sih? Baik, itu saja sekiranya untuk pemeriksaan fisik abdomen. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.